menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council menggelar pertemuan dengan delegasi Henan Department of Industry and Technology di kantor ICBC Plaza Maspion Jalan Gunung Sahari. Ada 13 orang dari delegasi Henan yang datang ke kantor ICBC. Kedatangan mereka dipimpin oleh Deputi Director Henan Department of Industry and Technology, Cheng Guoping, dan diterima oleh pengurus ICBC. Di antaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein dan Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya, serta didampingi beberapa anggota ICBC. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas rencana kerjasama di bidang industri dan teknologi. Dari delegasi Henan memaparkan potensi yang dimiliki Provinsi Henan, Tiongkok. Henan adalah salah satu provinsi terbesar di Tiongkok, terletak di bagian tengah negara tersebut. Provinsi ini memiliki banyak potensi dan keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan di Tiongkok. Henan memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk batu bara, biji besi, timah, dan berbagai mineral lainnya. Sumber daya ini telah menjadi landasan bagi perkembangan industri di provinsi ini, termasuk industri baja dan logam. Henan juga dikenal sebagai lumbung padi Tiongkok, karena memiliki lahan pertanian yang subur. Provinsi ini adalah salah satu produsen utama beras, gandum, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Pertanian yang produktif ini mendukung ketahanan pangan Tiongkok dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan petani. Provinsi Henan juga berfokus pada pengembangan industri tinggi, termasuk teknologi informasi, otomotif, peralatan listrik, dan energi baru. Ini menciptakan peluang besar dalam sektor ini. Deputi Director Henan Department of Industry and Technology Cheng Guoping mengatakan, Henan siap untuk bekerja sama dengan Indonesia melalui ICBC dalam hal meningkatkan teknologi untuk berbagai bidang seperti mobil listrik, mesin processing, dan lain-lain. Henan ingin melakukan transfer teknologi dengan industri yang ada di Indonesia melalui penerimaan beasiswa kepada calon tenaga kerja di Indonesia. Hal ini penting agar tenaga kerja Indonesia dapat menjadi tenaga kerja yang unggul, bermutu dan melek teknologi mutakhir. 我们要在新能源、食品制造、食品生产、新能源汽车、新材料等装备制造方面做出实现双合作，实现共赢，共同满足我们人民对美好生活的这种。不管是在投资领域、贸易领域、历史文化交流领域，我们感觉到当前印尼的发展欣欣日上，日新月异。我们相信呢，因为河南已经有了强大的工业基础，有了强大的人文历史渊源，我们相信在双方一定能够寻找合的机会，特别在当前印尼在基础设施领域、电力建设领域、环保领域、食品加工领域，都跟河南有很强的互补性和兼容性。我们一定能够通过我们的合作实现这种互利共赢。 Ketua Harian ICBC Ali Hussein menyebut baik rencana kerjasama ini. Ia menilai Henan merupakan salah satu provinsi yang menopang perekonomian di Tiongkok, seperti di bidang teknologi dan pertambangan. Ali Hussein menjelaskan saat pertemuan telah ditawarkan kepada delegasi Henan untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi ini menjadi kelanjutan dari penerimaan beasiswa untuk calon tenaga kerja Indonesia, agar nanti setelah menyelesaikan pendidikannya, para tenaga kerja Indonesia siap membantu perusahaan di Henan yang akan berinvestasi di Indonesia. Kami ICBC Indonesia China Business Council menyatakan kami sangat welcome dengan tujuan yang baik dari Pak Ketuanya Mr. Chen ke sini yang ingin berpartisipasi dengan kita dengan dari provinsi itu terhadap ICBC pada khususnya, tapi pada umumnya kedua negara pada umumnya. Persatu, mereka akan menerima beberapa beasiswa kita untuk training ke daerah Tiongkok, sehingga kembali mereka bisa ikuti sudah menjadi tenaga inti dari investasi mereka di perusahaan mereka yang di Indonesia. Tentunya dengan adanya persiapan tenaga kerja yang tampil, yang bisa bahasa Mandarin, tentunya akan memudahkan mereka untuk investasi di Indonesia. Karena Indonesia sekarang kekurangan yang untuk menerjemahkan untuk tenaga asing. Ini macam-macam. Ada yang dari transmisi, ya ada yang pengeboran minyak,
ada yang macam-macam lah tadi. Ya, kira-kira. Kelebihan mereka banyak, seperti pembelian ini berapa persen? 80% dari mereka. Amonium itu produksi amonium, magnesium. Magnesium itu 50% seluruh Cungkup itu produksi di daerah provinsi mereka dan lain-lain. Menurut Ali Hussein, pertemuan ini akan kembali digelar untuk menyusun payung hukum agar nantinya kerjasama bisa terarah, termasuk kerjasama dalam menggelar pameran. Tim Eljon Media melaporkan.